Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dinobari dengan NPM 2375904 dan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang hasil dan pembahasan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian hasil. Di bagian hasil ini memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, bagian ini berisi kompilasi data yang diambil dari lapangan, pustaka, atau eksperimen. Jadi di bagian hasil ini mengumpulkan dan menyajikan data, semua data yang diperoleh dari berbagai penelitian, baik itu dari lapangan, pustaka, atau dari eksperimen. Kemudian yang kedua, berisi paparan hasil-hasil atau data-data olahan dari aktivitas penelitian yang telah kita lakukan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Data yang disajikan adalah hasil dari aktivitas penelitian yang telah dilakukan, termasuk secara kuantitatif. Kuantitatif itu seperti angka dan statistik. Kemudian kualitatif itu seperti wawancara, observasi, dan deskripsi. Yang ketiga, hasil atau data olahan dapat dan boleh disajikan dalam bentuk angka, grafik, gambar, maupun tabel. Bagian hasil ini juga data dapat disajikan dalam bentuk angka, grafik, gambar, maupun tabel. Kemudian yang keempat, harus ada penjelasan deskriptif setelah data disajikan dalam bentuk angka, grafik, gambar, atau tabel. Jadi setelah menyajikan data dalam bentuk tertentu, harus ada penjelasan deskriptif yang menguraikan data tersebut agar pembaca dapat mudah memahami makna dalam makna data yang disajikan dalam karya tulis tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu pada bagian deskripsi kita harus menjelaskan apa maksud data yang disajikan tersebut. Jadi penjelasan deskripsi tadi berfungsi untuk menggambarkan makna dari data yang telah disajikan dan menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh data tersebut dan bagaimana data tersebut sesuai dengan rumusan masalah atau pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut. Oke, yang keenam, usahakan untuk tidak berkomentar atau beropini pada bagian ini. Jadi di bagian hasil ini tidak diperbolehkan untuk berkomentar dan beropini secara pribadi. Oke, kemudian lanjut pada bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, berisi uraian pendapat penulis mengenai masalah yang diteliti. Jadi bagian pembahasan ini adalah tempat di mana penulis dapat menyampaikan integrasi atau analisis mereka tentang hasil penelitian, termasuk menghubungkan temuan atau penelitian tersebut dengan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Harus sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian yang kedua, di bagian ini kita harus menuliskan hasil analisis kita berdasarkan data-data yang diperoleh. Jadi dalam pembahasan ini penulis tidak hanya menyajikan data, tapi juga harus menganalisisnya. Analisis ini melibatkan interpretasi data dalam konteks penelitian, menjelaskan apa yang data tersebut tunjukkan dan bagaimana tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, di bagian
ini kita diizinkan dan diharuskan berkomentar atas data-data yang telah kita sajikan pada bagian hasil penelitian. Jadi berbeda dengan bagian hasil tadi, di bagian pembahasan ini kita diperbolehkan untuk eh, berkomentar. Kemudian yang keempat, eh, ada 4 kata kunci yang harus bisa kita pegang dalam menyusun bagian pembahasan hasil penelitian, yakni 1 mengaitkan, 2 menjelaskan, 3 mengkonfirmasi, dan 4 menyintesis. Kemudian yang kelima, pendapat-pendapat harus objektif dalam arti harus didasari oleh teori yang dan data yang representatif. Di poin ini penulis harus memastikan bahwa analisis mereka tuh objektif dan didukung oleh data yang representatif untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil itu dapat dipercaya dan valid. Kemudian yang keenam, kita harus dapat mengaitkan teori dengan hasil penelitian atau data yang diperoleh di dalam penelitian. Jadi penulis ini harus mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada supaya untuk menunjukkan bagaimana temuan ini relevan dengan uh, literatur yang sudah ada. Kemudian poin ke-8, pada bagian ini hasil pembahasan analisis dilakukan secara mendalam sehingga dapat dilihat bahwa data yang diambil valid dan hasil penelitian berkontribusi bagi sebuah keilmuan, metode, teori, masyarakat, atau konstitusi. Jadi bagian hasil dan pembahasan ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah di mana analisis tersebut harus dilakukan secara mendalam. Ini berarti tidak boleh disajikan, tidak hanya disajikan, tapi harus diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang terakhir yaitu bagian ini memuat analisis dan temuan di dalam subbab penelitian. Bagian ini memiliki panjang sekitar 50-60% dari keseluruhan tulisan artikel. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.